Demikianlah sabda Tuhan. Aku percaya akan melihat Tuhan bersamamu. Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Kami tahu siapa engkau. Engkaulah Allah kudus dari Allah." Tetapi Yesus mengarik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan mengempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Dari Injil kita mendapat pengetahuan bahwa Yesus yang kudus dari Allah punya kuasa dan wibawa baik dalam mengajar, dalam berkata-kata maupun dalam bertindak. Tidak sulit untuk dimengerti karena Yesus memang Allah. Dia punya semuanya, punya segala kuasa itu. Di tempat lain dalam Injil kita juga mendengar atau mendapat berita bahwa Yesus yang hari ini bisa mengusir setan, juga misalnya meredakan angin ribut, kemudian bahkan membangkitkan orang mati. Pertanyaannya, siap-siap.
apakah kuasa Yesus itu masih ada sampai sekarang? Yakin? Meredakan angin ribut, mendatangkan hujan, menghentikan hujan. Ada? Tidak ada. Tidak pernah kita lihat kan? Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau menghendaki manusia bekerja untuk menaklukkan bumi dan memperoleh rezekinya. Lihatlah kami yang mohon kepadamu, berkenanlah Engkau memberkati gedung serbaguna ini. Lindungilah dalam kasih sayang-Mu semua yang bekerja bersama di tempat ini. Semoga damai-Mu senantiasa tinggal di dalam rumah dan gedung ini. Serta berikanlah roh-Mu untuk menggerakkan dan mengarahkan semangat kerja para pengrajin kepada nilai luhur setiap usaha kami. Ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati anak-anak-Mu dengan hasil jerih payah mereka. Semoga segala sesuatu yang kami lakukan dengan perkataan dan perbuatan, kami lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah, turunkanlah roh-Mu untuk memberkati gedung serbaguna ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Pencipta, bagi kami-Ku unjukilah, penuhi gerangan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan bagi, mohon maaf, materi. Dan bagi Bapak Ibu yang beragama Muslim, hormati pada kesempatan ini dalam rangka perayaan hari bulan pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang kami muliakan Paduka Uskup saking Bandar Lampung, yang saya hormati Paduka Romo, sedaya mawon Paduka Romo, yang saya hormati Suster, Bapak Ibu, tamu undangan yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan kita yang berbahagia ini, kita semua bisa hadir di aula YPSK Margo Lestari Margo Dadi. Maka yang terkenal di sini namanya MDL, Margo Lestari
Margodadi. Kebetulan kalau peta desanya masuk di Margolestari, namun surat tanahnya masuk di Margodadi. Jadi yang Margodadi ya silahkan dibaca saja suratnya, dan kemudian kami akan melindungi areal yang ada di wilayah Margolestari. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Yang mulia Bapak Uskup, Paduka Para Romo yang hadir, Bapak Kepala Desa dari Margoagung, Margolestari dan Margodadi, Bapak Ibu tamu undangan dan para donatur yang kami hormati, dan juga rekan-rekan kantor yang saya cintai. Kita pantas bersyukur bahwa pada hari ini kita dalam keadaan sehat dan boleh merayakan ulang tahun YPSK yang ke-59. Sebetulnya persisnya itu tanggal 27 Agustus, tetapi karena berbagai macam hal, karena ada yang kegiatan di Jakarta dan lain sebagainya, akhirnya diputuskan tanggal 2. Dan juga kita pantas bersyukur bahwa tempat ini bisa berdiri. Tempat ini bisa berdiri berkat berjalan bersama dan bersinergi. 5 tahun yang lalu ketika saya di Dapuk itu apa bahasa Indonesia? Tugasi. Diberi amanah oleh Monsignor Yu pada waktu itu untuk di yayasan ini. Pertama yang saya lakukan adalah keliling, termasuk di MDL ini, kemudian juga di pengaduan sapi, kemudian juga di YPDL. Saya mencoba ingin mengenal, dan ketika pertama kali saya ke tempat ini, sebetulnya waktu itu di sini ada rumah kecil yang hampir roboh. Pada suatu saat ada pertemuan orang muda, itu keterocohan bahasa Indonesia bocor. Bocor karena pada waktu itu hujan. Saya kemudian berpikir, apakah akan seperti ini terus? Maka dalam perjalanan waktu, berkat kerjasama dan berjalan bersama, hari ini kita bisa menyaksikan tempat ini sedikit lain. Dan ini bukan hanya khusus untuk yayasan, tetapi terbuka untuk Margoagung, Margolestari dan Margodadi. Ketika ada kegiatan, monggo kalau memakai tempat ini. Artinya ini untuk dipergunakan untuk umum, supaya ini bermanfaat. Dibangun kalau tidak ada manfaatnya, saya kira akan menjadi mubazir. Maka monggo kalau Bapak Kepala Desa dari Margoagung, Margolestari dan Margodadi, entah ada kegiatan orang muda dan lain sebagainya, kalau memakai mau tempat ini terbuka. Nah, tempat ini memang di persilangan jalan, maka supaya adil dinamakan Margodadi Lestari, supaya tidak ada yang iri, maka Margodadi Lestari. Margo itu artinya jalan, jadi itu ya jadi, supaya ini menjadi suatu tempat yang memang ya lestari. Di usia 59, mudah-mudahan nanti sampai 100 tahun yang akan datang. 100 tahun yang akan datang kita sudah tidak ada. Maka sekali lagi terima kasih kepada Bapak Uskup yang hari ini berkenan untuk memberkati tempat ini, dan juga mudah-mudahan tempat ini menjadi berkat setiap orang yang datang di sini, entah orang muda, masyarakat dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya bahwa
Allah, karena tadi Bapak Usul mengatakan apakah Allah yang saat ini masih bekerja? Saya katakan masih membuat mujizat, masih. Salah satunya mujizat tempat ini. Tempat ini terjadi karena memang mujizat. Karena punya modal berapa Mas waktu itu? 5 juta atau 10 juta lah begitu. Pada tanggal 6 Desember ketika pelatakan betul-betul pertama itu punya modal 10 juta. Maka memang ini modal nekat. Maka tetapi karena mujizat itu sungguh terjadi, maka hari ini sungguh-sungguh ada. Maka saya yakin dan percaya bahwa mujizat itu selalu ada. Dan memang Allah tidak mau bekerja sendiri, ingin melibatkan kita semua dalam menjaga dan merawat alam ini. Maka temanya sebetulnya ini yang bertanggung jawab sebenarnya Pak Marioto. Baik, selamat siang semua. Siang. Terimalah salam kebanggaan kita dari Provinsi Lampung. Tabe pun. Ya pun. Tadi saya khotbahnya sudah membuat Pak yang ikut cemas karena harus mempertanggungjawabkan tema. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para Bapak semua, Pak Sunjaya, di Kepala Desa Margo Lestari, Pak Suharno, Kepala Desa Margo Agung, yang tidak hadir tadi ada Pak Noven Pahri dari Kepala Desa Margo Dadi. Tadi ada Pak Sarno ya, Kadus, Pak Kamsidi tadi juga Kadus. Yang belakang tadi belum sempat saya salaman, Pak siapa tadi? Oh, Pak Kaur ya. Ya, sudah cukup memadai untuk mewakili bahwa keberadaan ini sebenarnya pusat pelatihan lah ya, pusat pelatihan MDL Margo Dadi Lestari. Diketahui ini apa ini legalitasnya begitu ya, karena yang datang ini yang menentukan legalitas dari keberadaan pusat pelatihan ini. Tadi dikatakan bahwa ini berkat doa saya mintanya yang besar, tapi ini masih kecil, tapi kayaknya yang hadir ini akan memperbesar. Kenapa? Karena tadi sudah diharapkan ini menjadi tempat yang bermanfaat bagi masyarakat. Pelatihan-pelatihan kalau yang datang 100 saja ini tidak cukup ya. Nah, tempatnya di belakang masih luas ya. Oke. Tadi saya ke belakang berdoa. Yang di belakang itu pendopo yang mungkin tidak akan lebih terbuka lagi, dan nanti bisa diperluas kalau misalnya ditambah tenda kanan kiri dan seterusnya ya. Di perkataan saya itu menuntut tanggung jawab yang berat ya. Pengurus yang lain ya, saya tidak menyalahkan siapa-siapa ya, salahkan diri sendiri yang hadir ke sini untuk melihat ini dan menyaksikan ya. Nah, baik, Yayasan Pembinaan Sosial Katolik, ada kata sosial di situ, memang sebetulnya apa istilahnya, sisi eksternal dari karya gereja. Jadi memang dia keluar, jadi tidak ngurusi yang di dalam ini. Walaupun karena keluar itu berarti dalam masyarakat, maka ya di masyarakat itu dengan berbagai agama. Tapi yang dilihat adalah kesamaan kewargaannya ya, sebagai warga desa, sebagai warga kecamatan, sebagai warga kabupaten dan seterusnya. Sudah berdiri 59 tahun. Di Provinsi Lampung ini ada berapa kabupaten? Ya, 15. YPSK baru menjangkau 3 kabupaten.
sudah 59 tahun baru 3 kabupaten. Kata-kata ini berduri ya. 59 tahun 3 kabupaten berarti 100 tahun nanti baru 6 kabupaten padahal dari 13 ya 15. Nah, sebentar lagi ada pertambahan 4 kabupaten kalau tidak salah ya, Pemekaran itu. Saya juga mengikuti. Nah, berkembangnya pemekaran pelayanan ini harusnya apa istilahnya seimbang ya dengan pemekaran juga perkembangan masyarakat. Nah, saya tidak tahu kenapa, tapi mungkin memang butuh yang namanya tadi sinergi. Sinergi itu kerjasama. Dia dalam sebuah karakter kepemimpinan itu adalah karakter yang ke-6. Nah, jadi melewati karakter yang banyak, nah sinergi ini yang ke-6 karena ini sudah melibatkan yang namanya kompetensi dari masing-masing pemimpin. Ya. Orang boleh mandiri, orang boleh hebat dalam kelompok, tetapi kalau tidak bisa bersinergi dalam kebersamaan, nah itu artinya belum selesai. Nah, kenapa sinergi dibutuhkan? Tidak lain adalah karena tujuan tadi untuk kesejahteraan masyarakat. Mohon untuk bisa foto bersama di depan, Monsinyur dan Bro Magus. Oh, nggak mundur.